Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat wal iman. Yang kedua kalinya salawat beserta salam tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, seperti biasa video ini untuk memenuhi syarat dari tugas mata kuliah MPK kualitatif yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma Asikom MS. Di sini saya akan melaporkan kegiatan tepat yang telah dilaksanakan tepatnya di hari Kamis tanggal 10 bulan April tahun 2025. Pada kesempatan tersebut di sini melanjutkan presentasi dari kelompok 3 dan dipresentasikan oleh kelompok 4 yang terdiri dari Wes Juri, kemudian ada Pitaloka, ada Yumna Azkia, ada Nasihah, ada Karina Nadia saya dan juga saya sendiri. Baik, di sini kelompok saya menjelaskan tentang penelitian etnografi, framing dan juga semiotika. Yang pertama itu tentang etnografi yang dijelaskan oleh Wes Bajuri. Penelitian etnografi berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu ethnos artinya bangsa dan juga grafi atau grafian artinya lukisan, gambaran atau juga uraian. Jadi secara etimologi etnografi adalah gambaran suatu suku bangsa yang berkaitan erat dengan kebudayaannya. Gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat atau di suatu waktu. Kemudian sejarah dari etnografi sendiri di sini berawal ketika bangsa Eropa Barat melakukan penjelajahan ke berbagai benua, antara lain ada Afrika, Asia, dan juga Amerika. Sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Di sana mereka menemui berbagai suku bangsa. Sejak saat itu mereka memulai membuat catatan yang berisi keterangan tentang suku-suku bangsa tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu tentang penelitian framing. Di sini analisis framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh seorang wartawan ketika menseleksi isu dan juga menulis berita. Kemudian di sini ada juga dalam bahasa Enman diikuti pada tahun 1993 yang diterjemahkan dari pandangan Edman mengenai bagaimana framing bekerja dalam berita dapat diinterpretasikan bahwa berita sejatinya mengandung kerangka kerja framing dalam empati level, yaitu identifikasi masalah, penyebab masalah, penelitian moral dan juga rekomendasi penanganan masalah. Kemudian yang selanjutnya itu tentang semiotika. Sebenarnya kata semiotika itu tidak asing ya, terdengar selalu. Semiotika itu yang berarti simbol. Di sini lebih jelasnya itu semiotika berasal dari bahasa Yunani seme atau semion yang berarti tanda atau simbol. Sedangkan secara terminologi semiotika adalah ilmu yang mempelajari sederetan objek, peristiwa-peristiwa dan juga seluruh kebudayaan sebagai tanda. Selanjutnya itu ada tokoh semiotika. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure. Di sini ada 4 konsep yang ditawarkan oleh Ferdinand de Saussure. Yang pertama itu signifier dan juga signified. Yang kedua ada language dan juga parol. Yang ketiga sinkronik dan juga diakronik. Dan yang keempat itu sintagmatik dan juga paradigmatik. Kemudian dilanjutkan tokoh daripada semiotika dilanjutkan oleh Roland Barthes. Kenapa Roland Barthes merupakan penerus pemikiran de Saussure? Hal tersebut dapat dibuktikan dari teori semiotika Barthes hampir secara harfiah diturunkan dari teori bahasa menurut de Saussure.
Kemudian ada juga Charles Sanders Peirce. Pada dasarnya teori tanda atau semiotika dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan juga Charles Sanders Peirce. Saussure lebih dulu memperkenalkan semiologi dengan pendekatan struktural, sedangkan Peirce mengembangkan semiotik dengan pendekatan logis. Meski berbeda istilah dan pendekatan, keduanya membahas soal tanda, makna, dan juga komunikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.